Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Semoga apa-apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi atau tema yaitu dengan judul Allah hanya menerima yang baik. Sebetulnya Allah tidak menerima hambanya kecuali hamba-hambanya yang bagus dan bersih hatinya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik. Tidak ada Allah itu maha jelek dan maha penyiksa. Tetapi kok ada yang menyatakan bahwa Allah itu maha menyiksa? Pasti hal itu ada kronologinya. Beliau tidak akan menerima sesuatu kecuali sesuatu itu yang baik. Artinya apa? Sesuatu itu baik itu ada pandangan manusia dan baik menurut pandangannya Allah. Baik pandangan manusia tetapi tidak baik menurut pandangannya Allah. Buruk pandangannya manusia tetapi baik bagi Allah. Baik pandangan manusia belum tentu baik pandangan Allah. Tetapi kebanyakan itu hanya dilihat dari pandangan manusia saja. Hanya dilihat dari pandangan jasad atau jasmaniah ini saja. Padahal jelas-jelas di mata Allah itu tidak baik. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada umumnya manusia itu banyak buta terhadap Allah. Yang buta itu adalah mata hatinya, basiroh ini, bukan mata basariah jasad ini. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali yang baik saja. Dan sesungguhnya Allah itu sudah memerintahkan kepada kekasih-kekasihnya, kepada utusan-utusannya, yaitu para nabi dan para rasulnya. Perintahnya apa? Makanlah dari beberapa makanan, yaitu makanan yang baik dan halal. Maka menurut pandangan Allah itu baik. Yang kami maksud, di mana menurut pandangan Allah itu baik? Yaitu segala tindakan amaliyah, apapun itu, yang disertai rohaninya bisa bertajali terhadap Allah. Yaitu rohani dengan cara kita berzikir sirul asrar. Mengarahkan wajahnya ruh ini terhadap wajahnya Allah. Yaitu basiroh ini, mata hatinya ini. Berarti menghadapnya
ingsun terhadap hidup yang menguasai seluruh alam ini. Di sini adalah jagatnya hati. Arahkanlah dirimu insun makhluk ke insunnya Allah. Konteksnya adalah apapun aktivitas dirimu, apapun keadaan dirimu, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yang menggerakkan itu adalah hidup. Arahkanlah wajahmu itu terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Janganlah engkau pernah menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu merupakan dosa yang besar dan dosa yang tidak pernah diampuni. Janganlah menganggap bahwa selain Allah itu ada. Jangan. Inilah yang dimaksud pandangan Allah itu baik. Allah tidak akan menerima perbuatan apapun tatkala rohanimu tidak menghadap kepada Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang kami maksud adalah hidup. Itulah perbuatan yang baik di mata Allah. Dan itulah maksud dari pilihan makanan, beberapa makanan yang halal dan yang baik menurut pandangan syariat. Itulah prosesnya dari makanan yang baik dan halal agar jasmaniah kita ini baik dan rohani pun kita ini menjadi baik. Itulah yang dinamakan proses. Tidak perlu disalahkan, namanya saja proses. Mana yang diharamkan menurut syariat itu ya dijauhi, karena makanan itu akan menjadikan darah dan daging kita manusia tersebut secara hakikatnya seperti apa? Secara hakikatnya adalah bahwasanya dalam setiap kita melakukan apapun, kita itu dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hukum syariat untuk bisa menjadi hukum hakikat. Jasmaniah syariat dikerjakan, tetapi hatimu itu harus selalu menghadap hidup, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau melakukan yang dilarang-larang oleh Allah, tetapi lakukanlah hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana doamu bisa dikabulkan oleh Allah? Lawang sedangkan rohanimu ini kita menghadapnya selain Allah, ya tidak mungkin dikabulkan. Berdoa tetapi yang diingat selain Allah. Kebanyakan manusia seperti itu. Betul tangan menengadahkan ke atas seperti ini, tetapi pikiran kita di pasar, pikiran kita di kantor, pikiran kita di uang. Itulah yang
disebut orang yang lalai, orang yang berdoa yang masih menyekutukan Allah. Bagaimana kita diberikan sedangkan kita tidak pernah bertemu dan tidak mau bertemu kepada yang memberi. Bagaimana mungkin kita akan diijabah lawang kita tidak pernah bertemu kepada yang memberi ijabah? Bahwasanya doa itu diberikan bukan karena doa kita, tetapi sebetulnya doa itu atau pemberian itu semata-mata diberikan atas dasar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Allah itu menerima yang baik-baik saja. Seperti halnya diri kita mau memakan buah, pasti yang mau dimakan itu juga yang baik-baik saja atau yang bagus. Syukur-syukur kulitnya baik, isi buah itu juga baik. Tetapi hal ini yang terpenting adalah isinya buah itu. Karena yang mau dimakan itu adalah isi buah tersebut. Karena Allah itu pada dasarnya tidak melihat jasmaniahmu, tidak melihat bentuk fisikmu, tetapi Allah itu melihat hati atau rohani hambanya. Manakala dirimu manusia ini berbuat apapun, beramal apapun, tidak akan ada manfaatnya tanpa dibarengin dengan rohanimu menghadap terhadapku, kata Allah. Bahwasanya Allah itu maha pencemburu, tidak mau diduakan, tidak mau disamakan, tidak mau disekutukan. Makanya Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Yang baik siapa konteksnya ini? Yang baik hatinya tentunya. Karena bahwasanya Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja, itu maksudnya adalah segala aktivitas apapun, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, walaupun jasad ini, badan ini melakukan apapun, rohaniamu inilah yang harus selalu menghadap hidup, yang selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud Allah itu menerima yang baik-baik. Jadi kesimpulannya adalah Allah tidak pernah menerima hal-hal yang baik terhadap hambanya. Allah tidak mau menerima cintanya jika hambanya itu masih cinta selain daripada Allah, alias menyekutukannya. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat
di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.